Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah walhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini membawa dampak positif sehingga menimbulkan semangat dalam hal menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Usia kita dijadikan usia yang barokah. Allahumma amin. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, minggu lalu tepatnya, kalian saya minta untuk mempersiapkan materi hari ini, yaitu babun atau babut ta'awun alal birri wat taqwa, yang mana kalian saya minta untuk menulis ayat-ayatnya ini ya, ayat-ayatnya, ayat-ayatnya ini, kemudian keterangan ini, keterangan ini, kemudian hadis ini, dua hadis ini yang akan kita bahas di pagi hari ini ya. Baik, kalau kalian sudah menulis, maka mari kita maknani terlebih dahulu hadis pembahasan yang kita akan pelajari di hari ini. Kalian maknani dengan lengkap dan juga teliti, sebisa mungkin maknanya bisa dibaca sehingga kalian tidak kesulitan dalam hal membaca makna tulisan kalian sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa, atau boleh juga babut ta'awuni. Babut ta'awuni utawi iki bab kang jelasake tulung-tulungan, 'alal birri ing atase kebagusan, wat taqwa lan taqwa. Bab menjelaskan berkaitan dengan ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, alal birri dalam hal kebaikan, wat taqwa dalam bentuk ketakwaan. Berkaitan dengan tema tentang pentingnya saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ini berdasarkan firman Allah yang telah ditulis diantaranya yang berada di bawah bab itu. Yang pertama yaitu firman Allah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam surat Al-Maidah ayat 2. Di situ Allah berfirman, bertolong-tolonglah kamu berbuat kebaikan dan takwa. Ayat kedua di situ berbunyi dari firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dalam surat Al-'Asr ayat 1 hingga 3. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
wa amilus sholihati, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, wa tawasau bil haqqi, serta saling menasihati kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan menasihati dengan kesabaran. Dengan kebenaran, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dalam bentuk kesabaran. Di situ dikatakan setelah ayat itu, meskipun dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran masih banyak tentang pentingnya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Namun dua ayat itu sudah cukup menjadi pegangan untuk kita untuk selalu berusaha membantu sesama dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Contoh hal kecil saja. Sampean punya teman, mbak tolong yo, engko ilingno aku jam 10 bengi. Aku pengen moco buku ngenteni arek-arek turu. Bek menawa aku lali sampean ilingno yo. Lalu kemudian sampean ketika tahu sudah jam 10, sampean mengingatkan, Mbak, udah jam 10. Sudah jam 10. Sampean lali ta? Oh iya Mbak, terima kasih. Itu namanya sampean ta'awun alal birri, dalam hal kebaikan. Kan ngoten nggih? Dalam hal napa? Kebaikan. Pulpene lugur sampean tulungi. Kemudian apa sajalah bentuk kebaikan-kebaikan, meskipun itu sepele, kecil, namun belum tentu sesuatu yang kecil itu terlihat kecil di hadapan Allah. Bisa jadi amal perbuatan yang kecil yang bernilai baik, meskipun itu kecil, bisa jadi bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pentingnya kita dalam hal melakukan kebaikan, saling membantu dalam hal kebaikan. Kemarin juga sudah kita katakan, sudah kita pelajari bersama. Ada sebuah hadis berbunyi, man dalla ala khairin mithlu falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka baginya dia mendapatkan pahala semisal dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Kemarin kalian sudah mendapatkan materi itu. Artinya apa? Ketika kita menunjukkan orang, saling membantu dalam hal kebaikan, maka kita pun akan terciprati kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan. Maka banyak hal positif yang kita dapatkan dari melakukan kebaikan, membantu orang dalam hal melakukan kebaikan. Nggih, sampean mengingatkan teman sampean belum sholat. Mas, sampean gurung sholat, jam ini wis kate asar. Akhirnya dia melakukan sholat, bangun wudhu, dia sholat. Maka sampean juga mendapatkan kebaikan. Sampean mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedang melakukan kebaikan yang sampean ingatkan tadi. Itulah banyak hal positif yang akan kita dapatkan ketika kita mau melakukan kebaikan, mengajak kebaikan, membantu dalam hal kebaikan. Juga masalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada surah yang kedua, di bawah tema babu ta'awun 'alal birri, di situ ada ayat yang berbunyi wal 'asri innal insana lafi khusrin illah, sampai akhir. Berkaitan dengan surah ini, di situ dikatakan qala al-Imam Asy-Syafi'i. Qala wisdawu sopo al-Imamu Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Allahumma amin. Kalaman ing dawuh
maknahu kang utawi maknane kalam innan nasa iku innan nasa stune menungso au aktsarahum utawa luweh akeh-akeh nas iku fi ghaflatin ing dalem lali antadabburin saking angen-angen antadabburi hadhi surati saking angen-angen iki surah. Imam Syafi'i dawuh. Siapa? Imam Syafi'i dawuh. Apa dawuhne? Dawuhne innan nasa sungguh atau sungguh manusia au aktsaruhum atau kebanyakan daripada manusia itu fi ghaflatin dalam kondisi lupa antadabburi hadhi surah. Lupa apa? Lupa terhadap apa? Merenungi surah ini. Jadi banyak orang surah ini hanya dibaca namun tidak mau memahami, bahkan tidak atau jarang sekali orang merenungi berkaitan dengan surah Al-Asr ini. Padahal ketika seseorang mau membaca surah ini, memahami artinya, merenungi apa maksudnya, merenungi apa maksudnya, maka pasti dia akan memperoleh yang cukup petunjuk, memperoleh petunjuk yang cukup demi keuntungan dirinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk bekal di akhirat nanti. Jadi kalau sampeyan mau merenungi surah ini, di situ Allah sudah kasih kurikulum, petunjuk, rambu-rambu, pegangan buat kita sebagai manusia untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Kalau kita mau merenungi ayat tersebut. Tapi sayangnya, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, innan nasa sungguh manusia itu aktarohum atau kebanyakan dari manusia itu fi ghaflatin berada dalam kondisi lupa atau bahkan bisa dikatakan melupakan pentingnya surah itu. Itu pentingnya. Mari kita membahas pada hadis yang pertama, yaitu yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhaini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman, hadis dan riwayatake saking sahabat Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Allahumma amin. Qala wis dawuh sapa Abi Abdurrahman, qala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawune piye manjahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza muttafaqun alaih. Man utawi sapa wong iku jahaza nyawisake sapa man ghaziyan ing wong kang perang fi sabilillahi ing dalam dedalane Gusti Allah faqad ghaza mongko temen-temen perang sapa man. Waman utawi sapa wong iku kholafa ngganti sapa man ghazian ing wong kang perang fi ahlihi ing dalem oleh ngramut keluargane man bi khairin kelawan kaapian faqad ghaza mongko teman-teman perang sapa man. Muttafaqun alaih. Hadis ini kalau diartikan barang siapa yang mempersiapkan bekal perang untuk seorang pejuang, maka sungguh ia telah berperang. Demikian pula bagi orang yang menjaga hak
milik para pejuang yang tengah berperang, maka sungguh ia telah berperang. Hadis berikutnya, habis itu kita terangkan ya supaya tidak salah tafsir nanti. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadis saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, stune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus sinten Kanjeng Nabi ba'than ing utusan ila Bani Lihyan maring Bani Lihyan min Hudzailin saking kabilah Hudzail. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, liyam ba'ith, becik budal perang, min kulli rajulaini, saking saben-saben wong lanang loro, sapa ahaduhuma salah siji rajulain, wal ajru utawi ganjarane iku bainahuma ing dalem antarane rajulain. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis kedua yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menugaskan sepasukan tentara menuju kepada Bani Lihyan dari kabilah Hudzail. Lalu kemudian beliau bersabda, liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma, rawahu Muslimun. Artinya setiap dua anggota keluarganya hendaklah keluar salah seorang, dan yang tinggal menjaga para keluarganya hendaklah keluar salah seorang, dan ada pula salah seorang yang lain menjaga para keluarganya. Orang yang menjaga keluarganya, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang ikut perang. Anak-anak, berkaitan dengan hadis ini menjelaskan tidak hanya terfokus pada perang saja. Pada perang saja. Kalau dimaknani perang, di Indonesia tidak ada perang. Bisa jadi malah hadis ini nanti disalahgunakan. Disalahgunakan dalam tanda apa maksudnya? Disalahgunakan dalam hal berperang, unjuk rasa dan lain sebagainya. Kan repot jadinya. Jadi yang perlu difahami di sini, karena kita itu sudah bukan zamannya berperang dan tidak ada perang di negara Indonesia, maka perlu kalian pahami dua hadis ini merupakan pegangan buat kita tentang pentingnya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Karena dulu itu ada perang dan sekarang tidak perang, maka dua hadis ini mengisyaratkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, yaitu yang pertama, orang yang menolong orang lain untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi bisa dimaknanya berjihad, yaitu apa? Berjihad menolong orang lain untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, saat dia orang lain itu bisa beribadah, kamu mendapatkan pahala yang sama. Al-Imam At-Tabari dawuh yang artinya yang artinya atau menanggapi hadis itu tadi, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahli bi khairin faqad ghaza.
Al-Imam At-Tabari memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis itu apa? Beliau dawuh, dalam hadis itu terdapat sebuah pemahaman bahwa setiap orang yang menolong seorang mukmin dalam melaksanakan satu amalan kebaikan, maka orang yang menolong tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Nah, ini penting ya, bukan berarti dimaknani perang saja, enggak. Karena kita bukan musim perang dan tidak ada perang di Indonesia. Maka Al-Imam At-Tabari beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan diantara sekian maksud daripada hadis itu, pemahamannya yang bisa kita ambil adalah apa tadi? Setiap orang yang menolong seorang mukmin dalam melaksanakan satu amalan kebaikan, maka orang yang menolong tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Paham nggih? Berarti di sini sudah jelas nggih dalam hal kebaikan. Jadi maknanya tidak hanya terfokus dan tidak pada perang saja. Dari dua hadis itu dapat kita ambil pelajaran apa? Yang kedua, keutamaan beramal untuk kemaslahatan kaum muslimin dan anjuran bagi kaum muslimin untuk membantu orang ya dalam hal melakukan kebaikan. Al-Imam An-Nawawi memberikan sebuah penjelasan berkaitan dengan hadis ini ya. Berkaitan dengan hadis ini beliau mengatakan dalam hadis ini ada motivasi untuk berbuat baik, motivasi untuk kita untuk berbuat baik kepada orang yang melakukan suatu amalan demi kemaslahatan kaum muslimin atau melakukan suatu perkara demi kepentingan kaum muslimin. Artinya kalau kita buat contoh yang paling sederhana adalah ketika kalian di pondok atau di rumah ada kesulitan dalam hal belajar memahami sesuatu sampean bantu, maka itu kalian termasuk menjahaza tadi, yaitu membantu, sampean juga dapat pahala di situ dan lain sebagainya. Banyak amalan-amalan, banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari dua hadis itu adalah di antara amalan besar yang sangat bermaslahat, dirasakan kemanfaatannya bagi kaum muslimin adalah menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Artinya apa? Dari dua hadis itu ada pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita petik, di antaranya tadi saya menolong dan sebagainya. Dalam sebuah komentar dikatakan bahwasannya setiap orang yang menolong orang lain dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ditolongnya. Contoh, kalau dalam hal menolong kebaikan dan sebagainya, kemarin kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Di situ ada kalimat barang siapa yang memberikan buka puasa, makanan atau minuman buka puasa kepada orang orang yang sedang berpuasa, maka orang yang memberikan makanan itu atau memberikan buka puasa itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah puasa. Jadi umpamanya samen di tetangga samen kan ada kebiasaan memberikan takjil buka puasa, atau orang yang membutuhkan makan atau minum untuk buka puasa, samen memberikan makanan itu. Nilai makanan yang kamu berikan untuk orang yang sedang berpuasa untuk dia jadikan buka, itu pahalanya sama seperti orang yang kamu beri tadi dalam hal menjalankan ibadah puasa. Luar biasa.
Makanya ketika kita membantu dalam hal kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan yang cukup banyak dari apa yang kita lakukan. Begitu juga kaitannya dengan belajar. Jika kalian menolong seseorang dalam hal belajar, menuntut ilmu, dalam membeli buku-buku baginya atau menyediakan atau tempat agar dia sudah bisa belajar dan sebagainya, maka sampean juga akan mendapatkan apa? Pahala. Begitu juga ketika sholat dan sebagainya, jika kalian membantu memfasilitasi orang dalam hal sholat, maka sampean juga mendapatkan pahala seperti pahala sholat. Makanya biasanya ada orang yang punya musola, di situ disediakan mukena atau sarung agar supaya orang dari tempat yang jauh ingin sholat di situ tidak kebingungan dan bisa ganti dengan sehingga bisa menjalankan sholat dengan kondisi pakaian suci dan tempat yang nyaman dan sebagainya. Maka orang yang membantu orang tersebut dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah. Artinya di sini luar biasa pentingnya, luar biasa manfaatnya bagi orang yang mengajarkan, orang yang memberikan fasilitas, orang yang menolong orang lain dalam melaksanakan kebaikan. Maka jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan, karena kebaikan yang kita tebarkan, yang kita berikan kepada orang lain, yang kita tolongkan ke orang lain, semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Tak ada kata rugi bila mana kita melakukan kebaikan karena orang lain dan karena faktor ibadah dengan niatan tujuan lillahi ta'ala. Itu saja materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah untuk minggu depan kalian persiapkan untuk menulis bab berikutnya, yaitu babun fin nasihah. Babun fin nasihah. Untuk gambaran materinya nanti saya uploadkan di Google Classroom sehingga kalian bisa menyiapkan materi yang akan dimaknani untuk minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.